23 Agustus 1973, Jan Erik Olsson, seorang napi yang baru aja kabur dari penjara, masuk ke bank kredit Banken di kota Stockholm, Swedia, bawa senjata api yang diumpetin di dalam jaket. Begitu ada di dalam, dia ngeluarin pistolnya dan Jan Erik nembak ke arah langit-langit. Pengunjung bank otomatis pada panik dan lari berhamburan, terkecuali 4 orang pegawai bank yang nasibnya lagi apes dan disandera sama Jan Erik. Mereka berempat dibawa dan disekap di ruang brankas. Waktu dihubungin sama polisi, Jan Erik minta tebusan uang 3 juta krona, sebuah mobil Ford Mustang, dan minta teman narapidananya, Clark Olofsson, dibebasin dari penjara. Setelah melalui negosiasi, akhirnya satu permintaan Jan Erik dikabulkan, yaitu temannya Clark bebas dari penjara dan dibawa ke bank tempat Jan Erik berada. Clark pun dijemput dari sel dan diizinin masuk ke dalam bank sesuai permintaan. Nggak disangka, kedatangan Clark bikin suasana penyekapan jadi berubah. Nggak kayak Jan Erik yang kasar, Clark justru lembut dan baik sama orang-orang yang mereka sandera. Sikap Clark ini bikin para sandera jadi bersimpati sama mereka berdua. Jan Erik juga lama-lama mulai ngikutin gaya Clark dan gak kasar lagi sama para sandera. Alhasil bukannya benci, para sandera malah akrab sama para penculiknya, terutama Clark. Selama beberapa hari disekap di dalam bank, mereka sering ngobrol dan bercanda bareng. Singkat cerita, polisi berhasil menerobos masuk ke dalam bank lalu menangkap Jan Erik dan Clark. Waktu para korban diminta jadi saksi, sesuatu yang aneh terjadi. Bukannya ngasih keterangan yang memberatkan hukuman Jan Erik dan Clark, mereka malah ngebela kedua perampok bank dan berharap polisi meringankan hukuman mereka. Begitulah asal-usul fenomena Stockholm Effect, yaitu kondisi psikologis ketika korban penculikan tidak membenci si penculik, tapi malah bersimpati dan menyukainya.